Halo guys, perkenalkan di sini kami bertiga ingin membahas jurnal yang udah kita baca. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu, yaitu ada aku Aisyah Salpiana Nadia Putri, juga ada aku Maudi Nirmala Indarti, dan ada aku Nurul Aini. Oke, selanjutnya di sini aku akan membahas jurnal yang berjudul The Evolution of Public Relations, Measurement and Evaluation karya Tom Watson yang diterbitkan pada tahun 2012. Jurnal ini menceritakan tentang merangkum perjalanan dunia humas selama 110 tahun terakhir. Jadi esensi dari jurnal ini adalah evolusi cara kita mengukur kesuksesan PR. Dan Watson itu udah bilang dari dulu kalau udah ada dua kubu, yaitu kubunya Ivy Lee yang merasa kalau PR itu adalah sebuah seni yang nggak bisa diukur. Dan satu lagi ada Ethel Bernays yang merasa PR itu ilmu sosial terapan yang harus valid dan nggak bisa dihitung. Maksudnya dan bisa dihitung. Bahkan di tahun 1905 itu tuh udah ada alat yang namanya The Barometer dari Publicity of Bureau of Boston untuk memantau sikap editor media. Tapi masuk ke pertengahan abad ke-20, praktisi humas ini tuh mulai malas riset dan cuma fokus sama clipping berita atau AVE atau Advertising Value Equivalence yang intinya menyamakan nilai berita itu tuh sama kayak harga iklan. Padahal mengukur PR itu tuh tantangannya tuh gede banget. Ada kutipan ikonik di jurnal ini tuh yang bilang kalau mengukur efektivitas PR tuh cuma sedikit. Dan itu tuh maksudnya sedikit lebih mudah daripada mengukur benda gas pakai karet gelang. Susah banget kan? Tapi sejak tahun 2010 kita tuh punya gold standard baru, yaitu prinsip Barcelona yang dengan tegas menolak penggunaan AVE karena dianggap gak akurat lagi. Jadi kesimpulannya, Tom Watson ini ingin bilang kalau sekarang PR itu udah gak zamannya lagi cuma fokus di output, tapi kita juga harus fokus ke berapa banyak berita yang udah tayang, dan kita juga harus fokus ke outcome atau dampaknya. Selanjutnya mungkin ada kesimpulan gak sih dari jurnal yang udah kamu baca ini? Kesimpulannya tuh itu tadi, kalau Tom Watson ini tuh ingin bilang kalau PR ini tuh udah gak ada zamannya lagi tuh buat fokus di output, tapi kita tuh harus fokus juga ke outcome atau berapa banyak berita yang udah tayang. Wah, ternyata menarik banget ya review jurnal dari Aisyah ini. Nah, kira-kira aku ada pertanyaan nih Aisyah. Kalau sekarang ini kan kita sudah punya prinsip Barcelona ya, katanya nih, yang melarang penggunaan AFE karena dianggap gak valid. Nah, tantangan terbesar kita sebagai praktisi PR itu di era digital ini sebenarnya apa aja sih? Dan apakah cuma soal angka saja? Oke, itu bagus banget. Tantangannya tuh sekarang bukan cuma soal ngumpulin angka atau berapa banyak yang lihat, tapi gimana kita membuktikan bahwa komunikasi kita itu benar-benar menggerakkan emosi dan tindakan audiens alias outcome-nya. Nah, kalau kita cuma fokus di angka tanpa tahu cara mengolah pesannya, PR kita tuh bakal zonk. Kalau jurnal yang aku bahas ini kan tadi soal sejarah, sejarah evaluasinya, dan ini pas banget buat nyambung ke jurnal yang bakal dibahas sama Maudi. Keren banget. Menarik sekali ya guys. Mendengarkan pembahasan jurnal dari Maudi ya. Oke, di sini jurnal yang aku bahas yaitu berjudul Research and Evaluation in Strategy and Communication karya Yigres G dan timnya. Nah, kalau tadi kita bicara soal sebelumnya jurnal Aisyah, jurnal sejarah evaluasi ini, sekarang saya akan membahas sekarang saya justru balik ke akarnya, yaitu kalau komunikasi itu nggak bisa disebut strategis kalau kita nggak punya landasan riset dan evaluasi yang kuat di baliknya. Jadi, jurnal ini menekankan bahwa riset itu bukan sekedar formalitas untuk mengumpulkan data-data atau angka-angka saja. Penulisannya menjelaskan bahwa riset itu adalah sistematis untuk menemukan fakta biar decision making kita itu dapat tepat sasaran. Mereka membagi riset ini dalam 3 fase. Yang pertama dari tahap awal atau development, lalu tahap refinement pas lagi kampanye itu berjalan, lalu selanjutnya tahap akhir yaitu evaluasi. Nah, yang seru di sini adalah pembagian 3 objektifnya. Di sini kita diajak supaya enggak asal bikin konten,
tapi tahu target kita ada di level yang mana. Yang pertama yaitu ada level informational, yaitu ini soal awareness. Untuk mengetahui sejauh mana audiens itu tahu informasi yang kita sampaikan ini. Lalu yang kedua pada tahap motivasional, yaitu ini lebih dalam lagi ya, yaitu soal attitude, gimana pengaruh informasi itu ke sikap dan perasaan mereka itu. Lalu ada di tahap perilaku, yaitu ini puncaknya ya guys, yaitu behavioral. Apa mereka beneran melakukan tindakan nyata sesuai dengan tujuan kampanye kita atau tidak? Oke. Tapi kan jujur ya, kadang kita tuh kalau dengar kata riset tuh udah males duluan lah. Nah, itu tuh karena emang udah itu kayak ribet banget gak sih? Emang sengaruh itu ya buat hasil kampanye kita nanti? Apa nggak mendingan energi kita fokusin ke kreativitasnya aja? Kalau kita ngomongin soal pengaruh ya, di jurnal ini tuh ada jawabannya loh yang oke banget buat keresahan kayak kita ini kan. Kamu resah kan kalau misalkan kita nih pengaruh nih apa enggak gitu kan. Nah, aku nemuin satu analogi yang menarik di jurnal ini, yaitu tanpa evaluasi yang jelas, kita itu sebenarnya kayak lagi nyetir di tengah kabut. Coba bayangin kita nyetir di tengah kabut yang pandangannya tuh jaraknya cuma berapa meter ya. Coba bayangin kita gaspol nih, kita keluarin biaya besar buat iklan. Kan kalau kita buat iklan itu biayanya cukup besar ya, nggak sekecil itu. Nah, kita buat konten yang kreatif, yang banyak, tapi kita nggak punya pandangan soal apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu audiens sebenarnya itu butuh atau enggak, atau jangan-jangan strategi kita ini salah arah. Nah, evolusi ini ibarat lampu kabut dan peta kita ini. Jadi dia yang ngasih tahu apakah kita ini masih dalam on the track proses kita atau harus cepat banting setir sebelum anggaran yang kita keluarkan buat iklan tersebut habis sia-sia. Dan tanpa evaluasi, kita itu cuma bergerak tapi nggak benar-benar berproses sampai tujuan. Apalagi ya, sekarang kita ini hidup di era digital yang sangat melimpah, data kita ini mudah diakses di mana-mana gitu kan, kita mudah. Bener banget. Nah, tapi jurnal ini nih ngingetin kita kalau untuk jangan terjebak dalam vanity matrix ini. Karena makanya ada yang namanya excellent pyramid atau piramida unggulan. Level dasarnya memang perencanaan teknis atau puncaknya adalah saat kampanye kita bisa menciptakan advokasi atau dukungan tulus dari audiens. Jadi intinya riset ini adalah roadmap kita dari masalah menuju solusi agar kita nggak nabrak di tengah kabut tadi ya. Dan riset dan evaluasi ini adalah kuncinya. Jadi yang aku dapetin dari jurnal ini yaitu ternyata riset itu emang sepenting itu untuk landasan utama kita buat anak komunikasi seperti kita ini. Iya. Nah, kalau dari jurnal yang dibawa sama Nurul bagaimana? Oke, jadi jurnal yang telah aku baca ini yang berjudul Public Relation Management in Developing Organizational Behavior yang diterbitkan pada tahun 2020 ini membahas, diawalinya ini pembahasannya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan proses penting dalam bentuk kemampuan, sikap, dan perilaku individu di masyarakat, serta memiliki peran untuk mempersiapkan siswa agar mampu berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dalam perkembangan saat ini dijelaskan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan maju atau mundurnya kualitas lembaga pendidikan, karena tingkat kepercayaan masyarakat menjadi indikator keberhasilan sekolah. Selanjutnya, artikel ini juga menjelaskan bahwa public relation merupakan strategi penting dalam menyampaikan informasi, membangun pemahaman, dan menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dan masyarakat, sehingga keberadaannya ini sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Public relation ini juga tidak hanya berfungsi
sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola komunikasi yang terencana dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini juga manajemen PR diartikan sebagai proses yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, artikel jurnal ini juga menjelaskan konsep perilaku organisasi nih, yaitu studi tentang bagaimana individu atau kelompok bertindak dalam organisasi, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kinerja organisasinya. Nah, kemudian perilaku organisasi mencakup aspek seperti komunikasi, motivasi, kepemimpinan, hubungan antar individu, dan budaya organisasi. Dalam penelitian ini juga perilaku organisasi ini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota sekolah untuk mempengaruhi masyarakat agar memberikan perhatian, dukungan, dan partisipasi terhadap sekolah dengan indikator seperti komunikasi timbal balik, kemudian penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, dan adanya dukungan masyarakat dan tujuan yang jelas. Nah, kesimpulan dari jurnal ini tuh membahas pentingnya peran public relation di dalam dunia pendidikan, khususnya itu dalam membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam konteks pendidikan modern. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas internal, tetapi juga tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau ngomongin kepercayaan nih, aku punya pertanyaan. Lalu bagaimana penerapan manajemen PR ini melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat meningkatkan kepercayaan itu sendiri serta partisipasi masyarakat terhadap sekolah itu sendiri? Wah, pertanyaan menarik banget ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagaimana penerapan manajemennya itu, manajemen public relation meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat karena melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan komunikasi yang terbuka, dan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga mereka lebih percaya dan mau terlibat dalam kegiatan sekolah. Seperti itu. Oke guys, selanjutnya sepertinya tuh kita udah ada di penghujung podcast ya. Selanjutnya tadi Maudi ada apa tuh? Nah, kita kan sudah membahas dari masing-masing ini ya, perspektif. Nah, sekarang kita bisa narik kesimpulan ya, bahwa dari 3 jurnal ini menyimpulkan bahwa komunikasi, strategis, dan public relation telah bertransformasi dari sekedar seni kreatif menjadi manajemen yang berbasis data, yang dimana riset dan evaluasi ini berperan sebagai navigasi kita untuk menghindari dan memastikan aktivitas komunikasi menghasilkan dampak nyata atau yang disebut outcome terhadap perilaku serta kepercayaan publik itu sendiri. Wow, menarik juga ya kesimpulannya ya. Ya. Sekali. Oke, kita tutup aja ya. Baik, itu saja dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.